Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Joviana, saya dari Program Studi Biologi Angkatan 2020, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Palangkaraya. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah parasitologi dengan topik yaitu nyamuk Culex. Nyamuk merupakan vektor utama dari berbagai penyakit, termasuk nyamuk Culex. Ada beribu-ribu jenis spesies nyamuk yang tersebar di seluruh dunia. Nah, jenis Culex sendiri memiliki 26 subgenera dengan 768 jenis spesies. Nyamuk Culex merupakan anggota dari filum Arthropoda, dari kelas Insecta, ordo Diptera, dan famili Culicidae. Nyamuk Culex mempunyai ukuran kecil sekitar 4-13 mm dan memiliki tubuh yang rapuh. Pada kepala terdapat probiosis yang halus dan panjangnya melebihi panjang kepala. Terdapat palpus yang mempunyai 5 ruas dan sepasang antena dengan jumlah ruas 15 yang terletak di kanan dan kiri proboscis. Pada nyamuk jantan terdapat rambut yang lebat atau plumase pada antenanya. Sedangkan pada nyamuk betina jarang terdapat rambut atau pilose. Sebagian besar toraks yang terlihat atau mesonotum dilingkupi oleh bulu-bulu halus. Bagian belakang dari mesonotum ada scutellum yang terdiri dari 3 lengkungan atau trilobus. Sayap nyamuk berbentuk panjang akan tetapi ramping. Pada permukaannya mempunyai vena yang dilengkapi oleh sisik-sisik sayap atau wing scales yang letaknya menyesuaikan vena. Terdapat barisan rambut atau yang biasa disebut fringe terletak pada pinggir sayap. Abdomen memiliki 10 ruas dan bentuknya menyerupai tabung, di mana 2 ruas terakhir mengalami perubahan fungsi sebagai alat kelamin. Kaki nyamuk berjumlah 3 pasang, letaknya menempel pada toraks. Setiap kaki terdiri dari atas 5 ruas tarsus, 1 ruas femur, dan 1 ruas tibia. Selanjutnya adalah siklus hidup nyamuk Culex. Nyamuk Culex memiliki siklus hidup sempurna mulai dari telur, larva, pupa, hingga imago atau nyamuk dewasa. Lama waktu yang diperlukan pada keadaan optimum untuk tumbuh dan berkembang mulai dari penetasan sampai menjadi dewasa kurang lebih selama 7-14 hari. Seekor nyamuk betina dapat menempatkan 100-400 butir telur pada tempat keindukan. Sekali bertelur menghasilkan 100 telur dan biasanya dapat bertahan selama 6 bulan. Telur akan mengalami penetasan dalam jangka waktu 2-3 hari sesudah terjadi kontak dengan air. Faktor temperatur, tempat perkembangbiakan, dan keberadaan hewan pemangsa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan larva. Nah, stadium larva sendiri berlangsung selama 6-8 hari. Stadium larva terbagi menjadi 4 tingkatan perkembangan atau instar. Yang pertama, larva instar 1, berukuran paling kecil yaitu 1-2 mm atau 1-2 hari setelah menetas. Duri-duri atau spine pada dada belum jelas dan corong pernafasan pada sifon belum jelas. Yang kedua, larva instar 2 berukuran 2,5-3,5 mm atau 2-3 hari setelah telur menetas. Duri-duri belum jelas, corong kepala mulai menghitam. Yang ketiga, larva instar 3 yaitu berukuran 4-5 mm atau 3-4 hari setelah telur menetas. Duri-duri dada mulai jelas dan corong pernafasan berwarna coklat kehitaman. Yang keempat, larva 4 berukuran paling besar yaitu 5-6 mm atau 4-6 hari setelah telur menetas. Selanjutnya adalah pupa, yaitu stadium paling akhir dari metamorfosis nyamuk Culex yang bertempat di dalam air. Tubuh pupa berbentuk bengkok
dan kepalanya besar. Sebagian kecil tumbuh pupa kontak dengan permukaan air, berbentuk trompet panjang dan ramping. Setelah 2-3 hari akan tumbuh menjadi nyamuk Culex. Nah, pada stadium pupa ini tidak membutuhkan nutrisi dan berlangsung proses pembentukan sayap sampai mampu terbang. Setelah stadium pupa selesai, nyamuk Culex akan keluar dari air dan sudah dapat terbang menggunakan sayap. Selanjutnya adalah habitat dari nyamuk Culex. Culex merupakan spesies yang memiliki habitat di genangan air tanah atau groundwater habitats. Nyamuk ini meletakkan telur dan berkembang biak di selokan yang berisi air bersih ataupun selokan air pembuangan domestik yang kotor karena sampah organik, serta di tempat yang tergenang air hujan di atas permukaan tanah, seperti sampah kaleng, pot bunga, drum, ban bekas, dan juga ember. Selain itu, nyamuk Culex juga berdiam atau beristirahat di tempat-tempat yang gelap dalam rumah, seperti perabotan rumah tangga yang berwarna gelap, lemari, pakaian yang digantung, dan kolong tempat tidur. Nah, spesies nyamuk ini seringkali ditemukan di dalam rumah, sehingga sering disebut sebagai nyamuk rumahan. Selanjutnya adalah penyebaran dari nyamuk Culex. Nyamuk Culex tersebar pada daerah tropis dan subtropis atau beriklim hangat, seperti yang ditandai pada gambar yang berwarna orange dan kuning. Ada diantaranya adalah daerah Asia Tenggara, Australia, Afrika, Brazil, dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri, nyamuk ini tersebar luas baik di rumah-rumah maupun di tempat-tempat umum. Selain itu, puncak kepadatan nyamuk Culex dipengaruhi oleh musim. Pada musim kemarau, kepadatan meningkat. Hal ini disebabkan banyak terbentuk tempat perindukan berupa genangan air di pinggir sungai dengan aliran rambat atau tergenang. Perkembangbiakan nyamuk cenderung menurun bila aliran sungai menjadi deras atau flushing, yang tidak memungkinkan adanya genangan di pinggir sungai sebagai tempat perindukan. Selanjutnya adalah perilaku dari nyamuk Culex. Yang pertama adalah kebiasaan makan dari nyamuk Culex yang cukup unik, karena hanya betina dewasa yang menghisap darah manusia dan hewan, sedangkan nyamuk jantan tidak menghisap darah, tetapi menghisap madu pada tanaman atau bunga. Nyamuk betina memerlukan darah yang cukup untuk bertelur. Culex adalah spesies nyamuk yang mempunyai sifat antropofilik dan zoofilik atau antrozofilik, yaitu suka menghisap darah manusia dan hewan. Unggas, kambing, kerbau, dan sapi adalah binatang peliharaan yang sering menjadi sasaran gigitan nyamuk Culex. Nyamuk ini suka melakukan aktivitas menghisap darah baik di dalam rumah atau endofagik maupun di luar rumah atau eksofagik. Nyamuk-nyamuk Culex ada yang aktif saat pagi, siang, dan ada yang aktif saat sore atau malam hari. Nah, bagaimana mereka dapat mendeteksi target atau mangsa? Caranya yaitu dengan mendeteksi karbon dioksida yang dihembuskan oleh target walaupun berada pada jarak yang jauh. Nyamuk juga merasakan bahan kimia tubuh seperti asam laktat dalam keringat. Beberapa orang lebih menarik perhatian nyamuk dibandingkan yang lain. Contohnya, seseorang tidur di ruangan yang dipenuhi nyamuk, mungkin bangun dengan puluhan gigitan nyamuk, sementara orang yang tidur di sampingnya tidak memilikinya. Selain itu, nyamuk memilih terbang lebih dekat dengan target yang gelap. Oleh karena itu, orang yang memakai baju gelap yang berwarna hitam ataupun biru tua lebih dikelilingi oleh banyak nyamuk dibandingkan seseorang yang memiliki baju berwarna cerah. Culex sebagai vektor penyakit. Nah, bagaimana seekor nyamuk Culex dapat menularkan sebuah penyakit kepada manusia atau hewan? Nah, berawal dari nyamuk Culex yang membawa sumber penyakit atau infeksi. Lalu, nyamuk tersebut menghisap darah manusia atau target dan meninggalkan sumber infeksi atau penyakitnya pada darah, bisa berupa virus, larva, dan sebagainya. Lalu, manusia atau target yang
telah dihisap darahnya tersebut akan terinfeksi dan sakit. Lalu nyamuk Culex yang menghisap darah manusia atau target yang telah terinfeksi akan menyebarkannya kembali ke daerah lain. Nyamuk Culex sudah terkonfirmasi menjadi vektor dari beberapa penyakit. Di antaranya yang pertama yaitu filariasis atau penyakit kaki gajah, yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Salah satunya adalah Culex. Penyakit ini bersifat menahun atau kronis dan bila mendapatkan pengobatan dapat menimbulkan cacat menetap berupa pembesaran kaki, lengan, dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Penularannya sendiri berawal dari penderita yang digigit nyamuk yang sudah terkontaminasi larva stadium 3. Siklus penularan penyakit kaki gajah melalui 2 tahap. Pertama, tahap perkembangan dalam tubuh nyamuk. Kedua, tahap perkembangan dalam tubuh manusia. Pada intinya, manusia bisa tertular filariasis diakibatkan karena gigitan nyamuk yang membawa larva stadium 3 atau larva infeksius. Larva stadium 3 sendiri didapatkan oleh nyamuk melalui aktivitas menghisap darah manusia yang telah terinfeksi. Larva infeksius berpindah dari proboscis nyamuk menuju ke kulit dan masuk lewat lubang bekas gigitan proboscis nyamuk pada saat nyamuk melakukan aktivitas menghisap darah. Larva yang sudah masuk tadi bergerak ke saluran limfe atau limfatik dan tinggal di tempat tersebut dan dalam jangka waktu tertentu tumbuh serta berkembang menjadi cacing dewasa baik jantan maupun betina. Lalu yang kedua adalah Japanese Bancrofti encephalitis atau radang otak. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus JI. Virus ini disebarkan melalui gigitan nyamuk Culex. Penularannya disebabkan oleh Japanese Bancrofti encephalitis yang telah berkembang biak dalam tubuh babi. Lalu nyamuk betina Culex menghisap darah babi dan menularkan virus ini saat menggigit manusia. Yang ketiga ada West Nile virus atau virus Nil Barat, yaitu termasuk arbovirus yang ditularkan oleh nyamuk. 3 faktor utama kemunculan WNV adalah perubahan iklim, populasi burung yang terinfeksi, dan penyebaran nyamuk, khususnya nyamuk Culex. Nah, penularannya berawal dari virus WNV yang hidup pada tubuh burung. Dari burung lalu disebarluaskan oleh nyamuk. Virus ini dapat menimbulkan penyakit bagi manusia dan sejumlah mamalia, ditandai dengan demam, ruam pada kulit, dan diare. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya tentang nyamuk Culex. Tetap berhati-hati terhadap hewan vektor pembawa penyakit seperti nyamuk, lalat, dan lain-lain. Semoga kita diberi kesehatan selalu. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.